Yang kami hormati Deku penceramah pada pagi berbahagia ini, dalam hal ini diisi oleh Deku Hatta yang merupakan tidak asing lagi di kalangan kita di sini. Perlu kami sampaikan kepada Deku bahwa pengajian pagi Senin adalah merupakan pengajian rutin yang telah kami lakukan sejak awal tahun ini. Maka oleh karena itu panitia menyediakan waktu sampai jam 9. Nanti di penghujung penceramah tentu kita sediakan sedikit tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul di dalam musalla ataupun tempat ibadah yang sangat kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita hantarkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan juga kepada para alim ulama sekalian. Yang saya hormati dan saya muliakan para jajaran sekretariat dan wajib, baik daripada kepala sekretariat atau yang wakil hadir pada pagi yang berbahagia ini. Sebenarnya kalau memikirkan dengar nama institusi yang wajah, segan sebenarnya untuk berbicara. Ini adalah sebagai salah satu wadah kita untuk menjalin hubungan silaturahmi. Baik, saya akan mengupas barangkali nanti berkaitan dengan akidah. Perlu kita ketahui semua bahwa dalam sejarah Muhammad SAW diutus ke dunia ini, kalau kita genapkan itu lebih kurang 23 tahun lamanya, dan 13 tahun lebih kurang Rasulullah berada di kota Mekah. Sisanya 10 tahun Rasulullah berada di kota Madinah. Nah, selama Rasulullah berada di kota Mekah selama kurun waktu lebih kurang 13 tahun, itu yang beliau sampaikan dan yang beliau dakwahkan adalah tauhid, akidah. Jadi selama 13 tahun Nabi di kota Mekah itu tidak ada berbicara persoalan ibadah. Jadi ketika itu masyarakat ataupun para sahabat Rasulullah selalu ditekankan oleh baginda Rasulullah berkaitan dengan persoalan akidah. Kenapa ini sangat penting sekali? Sehingga persoalan ibadah itu umumnya diturunkan ataupun diperintahkan ketika tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah pada tahun kedua Hijriah ataupun tahun kedua Hijrah, barulah kemudian disyariatkannya sembahyang, disyariatkannya puasa, disyariatkan lain sebagainya. Bahkan ketika baginda Rasulullah masih di kota Mekah, jihad pun belum lagi disyariatkan. Jadi masalah peperangan pertama sekali dalam sejarah Islam, perang Badar, dan Badar itu adalah merupakan salah satu daerah yang berada di dekat kota Madinah. Jadi ketika Nabi masih di Mekah itu selalu penekanannya tentang akidah. 13 tahun Nabi berdakwah itu akidah. 13 tahun Nabi berdakwah itu tauhid dulu yang ditekankan kepada para sahabat. Nah, ketika tauhid ini sudah mengakar, ya, kalau kita lihat apa salah satu hikmah kenapa ketika Rasulullah berada di kota Mekah tidak pernah Rasulullah berbicara tentang persoalan ibadah lainnya, ataupun tidak ada wahyu secara khusus yang memerintahkan kepada umat Islam ketika itu untuk persoalan ibadah. Apa kira-kira hikmah? Nah, kalau kita lihat antara hikmahnya adalah ketika seseorang ketauhidannya itu sudah mengakar dalam hatinya,
ketauhidan akidah ini sudah kuat dalam jiwanya, maka sebenarnya ketika itulah dia tidak akan sulit untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita kaitkan dengan fenomena kita hari ini di Aceh misalnya, ya, yang memang sudah lebih 10 tahun Aceh mendeklarasikan secara formal, secara resmi penerapan syariat Islam, pelaksanaan syariat Islam. Tetapi kalau kita lihat hari ini, sejauh mana sudah pelaksanaan ini berjalan, belum memuaskan semua pihak. Dan ini persoalannya kenapa? Karena kita kadang-kadang terlalu berbicara pada furu'iyah, kita lupa kepada persoalan usuliyah. Kita lupa kepada persoalan akidah yang menjadi akar persoalan segala sesuatu. Saya berikan sebuah contoh, ya. Ketika kasus seorang sahabat Rasulullah, ya, Ibnu Ummi Makhzumiyah, ya, beliau terlanjur melakukan sebuah perbuatan dosa itu di kota Madinah, yaitu melakukan perbuatan zina. Nah, ketika beliau melakukan perbuatan salah atau perbuatan maksiat ini, beliau langsung datang menghadap Rasulullah SAW, datang sendiri kepada Nabi. Sehingga Rasulullah mempertanyakan, apakah kamu paham apa itu makna zina? Ya. Beliau kata, saya paham. Pulang dulu, mungkin kamu bukan berzina. Ya. Besok datang lagi, melapor lagi. Ya. Ditanya lagi oleh Rasulullah, apakah kamu betul-betul paham? Suruh pulang lagi sama Nabi. Lalu saya datang lagi. Ditanya oleh Rasulullah, coba kamu jelaskan bagaimana pengertian zina. Maka beliau menjawab, seperti kancing baju masuk dalam lubangnya, seperti jarum ketika menjahit masuk dalam telunarnya. Seperti itulah makna zina. Itu bahasa semboyan yang sangat halus sekali atau sangat mendalam sekali pemahamannya. Nah, ketika itulah baru Rasulullah memutuskan hukuman rajam kepada Ummi Makhzumiyah ketika itu. Nah, pertanyaannya sekarang ini, kenapa mereka bisa sampai terpanggil setelah melakukan perbuatan dosa? Mereka terpanggil untuk langsung melapor kepada Rasulullah. Kalau ditanya hari ini, ada nggak orang setelah melakukan dosa langsung melapor? Ada? Coba dijawab, ada? Tidak. Malah kadang-kadang setelah melakukan perbuatan dosa, sudah mencuri, sudah berzina, sudah melakukan minuman khamar, sudah melakukan berbagai bentuk maksiat, malah mereka lari atau bersembunyi menutupi perbuatan dosanya. Kenapa? Imannya masih rapuh. Dia tidak tahu bahwa berbicara persoalan akidah, berbicara persoalan halal haram, berbicara persoalan dosa, ini bukan hanya urusan dunia, tapi dia akan berhadapan dengan mahkamah Allah ketika hari akhirat. Ini yang tidak dipahami oleh hari ini masyarakat kita. Ini yang kadang-kadang dianggap sepele oleh masyarakat kita. Kita hanya melihat apa yang ada di hadapan mata kita. Kita tidak melihat dengan hati nurani kita bahwa kita ada proses kehidupan selanjutnya yang akan menjadi proses kehidupan yang hakiki dalam kehidupan setiap manusia. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Makanya Rasulullah membentuk akidah selama 13 tahun. Nah, ketika akidah ini sudah mengakar, diajak berjuang. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya siap ya Rasulullah. Semua harta benda saya tasarufkan, saya pergunakan, saya infakkan di jalan Allah, walaupun saya harus hidup seorang diri sebatang kara. Rasulullah bertanya, lantas apa yang akan kamu tinggalkan dalam dirimu? Apa yang akan menjadi bagian daripada kehidupanmu? Saya cukup tinggal Allah dan Rasul. Itu sudah menjadi bahagian yang sangat saya kagumi dan saya cintai. Ini perkataan para sahabat. Kenapa? Karena keyakinannya dengan keimanan yang sudah mengakar dalam kepribadiannya. Ya. Dalam satu hari, ketika Rasulullah sedang tidur dalam pangkuan Siti Aisyah ketika itu, ya, sedang beliau tidur dalam pangkuan Siti Aisyah, tiba-tiba Rasulullah memanggil ya Khadijah. Kira-kira ini kalau ibu-ibu, ya, suami tidur dalam pangkuan terus manggil perempuan lain walaupun itu istrinya juga, cemburu atau enggak? Enggak ya? Enggak Bu ya? Enggak. Kalau enggak kurang normal. Ya, kurang normal berarti. Ya, maka ini juga terjadi pada Siti Aisyah ketika itu. Nah, Rasulullah tidur dalam pangkuan Siti Aisyah, tapi yang dipanggilnya Khadijah. Ya Khadijah, merah muka Siti Aisyah sehingga beliau kan digelar dengan ya Humairah. Ya, pipinya merah karena cemburu pada Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kamu tidur dalam pangkuan saya, tapi kamu yang kamu panggil itu bukan Aisyah, tapi Khadijah yang kamu panggil. Kenapa kenanganmu dengan Khadijah itu begitu dalam?
Lantas Rasulullah menjelaskan kepada Aisyah ketika itu, wahai Aisyah, ada satu cerita, ada satu kisah di mana aku sangat terharu sekali kepada Siti Khadijah yang merupakan istri pertama aku, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Satu ketika Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku terlanjur telah menghabiskan seluruh harta bendaku untuk ibadah, untuk perjuangan agama. Rasulullah terheran ketika itu, sehingga beliau balik bertanya kepada Khadijah, wahai Khadijah, apakah kamu menyesal selama ini kamu telah mempergunakan, telah menginfakkan seluruh hartamu di dalam perjuangan agama ini? Apakah kamu menyesal, wahai Khadijah? Itu yang terpaham sepintas lalu oleh baginda Rasulullah SAW. Lantas jawab Siti Khadijah, bukannya aku menyesal ya Rasulullah, tapi hari ini aku tidak memiliki apapun harta lagi yang bisa aku sumbangkan untuk perjuangan agama. Sehingga kata Khadijah ketika itu, kalaulah yang memungkinkan wahai Rasulullah, engkau bisa jadikan tubuhku ini sebagai jembatan perjuangan agamamu, maka jadikanlah tubuhku ini untuk perjuangan agamamu. Ini perkataan Khadijah. Habis harta bendanya, dia dikenal sebagai seorang yang kaya raya dengan saudagar, dengan segala bentuk bisnis pekerjaannya, tapi semua harta bendanya habis untuk perjuangan agama ini. Ini kenapa? Karena keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau sudah berbicara keimanan, iman tidak ada, enggak usah orang diajak ke derma, dia enggak akan pernah ke derma. Kenapa? Karena yang dilihatnya adalah kehidupan dunianya saja. Ketika iman tidak kuat, rapuh, tidak mungkin orang diajak untuk beribadah, tidak mungkin orang diajak untuk berubudiyah, tidak mungkin orang diajak untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Intinya berbicara persoalan ibadah, berbicara persoalan meninggalkan perbuatan maksiat, berbicara persoalan sosial dan sebagainya, berbicara dulu kita tentang persoalan keimanan. Iman ada, iman kuat, iman kokoh, baru kita bisa berbicara untuk persoalan-persoalan yang lainnya. Tapi kalau iman masih goyang seperti kapal di atas air, di atas laut, ya, terombang-ambing ke sana kemari, tidak ada dermaga, tidak jelas kemana arah tujuannya, maka rasa-rasanya berbicara persoalan akidah, berbicara persoalan ibadah dan lain sebagainya, ini akan menjadi hanya sebuah pembicaraan biasa saja. Ini barangkali sebagai pemahaman awal yang harus kita pahami, sehingga Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu dan kita harus paham hari ini bahwa hadirnya agama ini di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan komunitas kita, ini semua tidak terlepas daripada pengorbanan dan perjuangan para sahabat, para ulama, orang-orang terdahulu. Maka pertanyaannya, tanya kepada diri kita, sejauh saya sudah berjalan hari ini di atas dunia Allah, apa yang sudah Anda korbankan untuk agama Allah? Bukan untuk sendiri. Kalau Anda sholat, Anda puasa, itu untuk Anda sendiri. Tapi apa yang sudah Anda korbankan untuk agama Allah? Seperti pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Siti Khadijah, seperti pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, seperti pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Mereka korbankan waktunya, mereka korbankan harta bendanya, bahkan nyawanya pun dia korbankan, sehingga hari ini kita yang hidup di akhir zaman bisa mencicipi keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang harus kita tanamkan, sehingga kita ketika berbicara persoalan Islam, ini berbicara persoalan kehidupan kita. Jangan kita anggap Islam itu merupakan hal yang di luar daripada bagian kehidupan kita. Ini artinya keimanan ini merupakan hal yang sangat penting. Tapi persoalan hari ini, ya, ketika orang sudah berduyun-duyun untuk mencari bagaimana sih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya, bagaimana kita bisa bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid, bagaimana caranya kita bisa memahami akidah yang sebenarnya. Hari ini kalau di atas kertas, kalau kita tulis nama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua orang hari ini tulis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang sudah berada di MPWJ, ini sudah sangat maklum sekali. Begitu banyaknya fatwa-fatwa MPWJ yang berbicara tentang persoalan akidah ataupun aliran dan sesat lainnya yang menyimpang daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi kemarin kita melakukan penelitian, salah satu buku, salah satu kitab, ya tidak saya bawa. Salah satu kitab itu judulnya jelas, I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dikarang oleh Dr. Ahmad Farid.
Ya. Nah, ini karangan ini ya judulnya Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi ketika kita baca di dalam berbicara persoalan mujassimah, mentadisimkan Allah, menyamakan Allah sama seperti makhluk dan sebagainya. Ini kadang-kadang yang menjadi persoalan kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Maka awalnya, ya, sebelum kita berbicara terlalu jauh, tanamkan dulu, ya, kemana kita harus membawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sejarah telah dibuktikan bahwa imam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidiyah. Dua ini adalah merupakan pelopor atau dikatakan pendiri bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pertanyaannya, apakah sebelum kedatangan mereka, sebelum kehadiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidiyah, apakah sebelumnya belum ada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mungkin Anda akan bertanya seperti itu. Kenapa? Karena yang menjadi pelopor kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diisbatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ya. Maka ini yang perlu dijawab adalah, mungkin kita bisa membuat sebuah perbandingan misalnya. Oke, negara Republik Indonesia ini berapa ulang tahun yang ke-70 ya? Sudah hampir. Ya. Ya, ya, hampir 70 tahun bulan Agustus ini insyaallah. Ya. Nah, kira-kira kenapa Republik Indonesia ini hanya 70 tahun hingga Agustus mendatang? Ya. Apakah sebelumnya ini belum ada pulau ini? Apakah sebelum 70 tahun ini Indonesia ini masih angin apa? Ya, belum ada apa-apanya? Kan tidak begitu. Artinya sebenarnya sudah ada negara Republik Indonesia, sudah ada, tapi pendeklarasian secara resmi ataupun legalitas secara resmi secara formal itu dilakukan pada tahun 1945. Bukan bermakna sebelum tahun 45 itu tidak ada negara ini. Negara ini hanya ada dalam dongeng khayalan. Bukan seperti itu. Maka demikian juga hanya perbandingan dengan apa yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidiyah. Sebelumnya itu, mulai daripada masa Rasulullah hingga masa para sahabat dan seterusnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ada. Tetapi karena ketika masa-masa sebelumnya tidak banyak terjadi khilafiyah, tidak banyak terjadi syubhat-syubhat dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, semua masyarakat ketika itu ataupun para sahabat dan tabi'in itu bersamaan di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga tidak perlu dilabelkan dengan secara resmi sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun setelah masa Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, muncul bermacam-macam syubhat. Lahirnya Syiah dengan apa? Dengan Imamiyahnya, dengan Zaidiyahnya, dengan Ja'fariyahnya. Maka disinilah perlu pembedaan antara Syiah, antara Wahabiyah, antara pemahaman-pemahaman yang lain dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dasar persoalannya. Ya, sama seperti misalnya kita bermazhabkan Syafi'i. Ya, imam mazhab. Ya, ada 4 mazhab yang muktabar kalau kita berbicara dalam konteks fikih. Ya. Kalau imam fikih itu 4 mazhab. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, pertanyaannya, apakah sebelum-sebelumnya itu tidak ada pengamalan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Tidak demikian. Tetapi karena sebelum-sebelumnya tidak ada persoalan yang mendalam, tidak ada persoalan khilafiyah yang mendasar, sehingga ketika itu masyarakat masih bersatu dan tidak ada perbedaan. Nah, ketika setelah masa para tabi'in itu banyak muncul perbedaan-perbedaan, lahir bermacam-macam fraksi-fraksi, lahir bermacam-macam firqah-firqah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Maka ketika itulah para ulama menuntun umat Islam ketika itu agar kita mengikuti kepada mazhab ataupun pendapat yang sudah muktabar. Kalau dalam konteks akidah, maka ikutilah pendapatnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kalau dalam konteks fikih, ikutlah 4 imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau dalam konteks tasawuf, ikutlah Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali.
Ini adalah mereka-mereka yang dipelopori ketika persoalan sudah seperti hari kita ini. Coba kita lihat hari ini. Ya, dibatasi dalam 4 mazhab pun, dibatasi dalam 2 mazhab pun dalam konteks akidah pun masih banyak bermunculan bermacam-macam mazhab dan pemahaman di tengah-tengah kehidupan kita. Coba kalau sempat tidak dibatasi, ya, coba bisa ibu bapak bayangkan kalau tidak dibatasi, ya, maka Tengku Haris akan jadi mazhab Harisiyah. Karena mazhab Harisiyah waktu Pak Taufik mazhab Taufikiyah, ya karena ada buku. Dia kata Pak Taufik ya. Entik lain lah. Bang Safari ka Safaria. Sofing kero. Jadi semua akan lahir mazhab nanti. Kenapa? Karena saya menganggap saya juga pantas untuk menjadi mujtahid. Saya juga berhak untuk beristikhraj, istinbat hukum daripada ayat dan hadis. Saya juga punya kompeten dan sebagainya. Ini yang akan jadi persoalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dibatasi pun bisa lolos, bisa buyar, apalagi tidak dibatasi oleh para ulama-ulama terdahulu. Sebenarnya kalau kita pelajari lebih jauh, ya, kalau kita pelajari lebih jauh, nah, kita tujuan hidup, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita sebenarnya hidup ini diperintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti pokoknya. Nah, kalau memang apa yang sudah dibawa oleh para ulama-ulama muktabar terdahulu, seumpama Imam Syafi'i contohnya, seumpama Abu Hasan Al-Asy'ari contohnya, tidak menyimpang daripada apa yang sudah diakui oleh ulama dunia lainnya. Nah, kalau kita pikir kenapa kita harus cari lagi jalur yang lain? Saya teringat ketika Dr. Wahbah Zuhaili, ya, datang ke Aceh ke Tempo dulu, kalau saya nggak salah tahun 2012 ya, 2013 kemarin itu, ya, datang ke Aceh itu di pasca sarjana, ada mahasiswa yang bertanya kepada beliau, ya, pertanyaannya adalah apakah kita perlu bermazhab? Apakah kita perlu harus mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i contohnya? Apakah kita harus mesti mengikuti pendapatnya Abu Hasan Al-Asy'ari misalnya? Ya, kan kita bisa langsung buka Al-Quran, kita langsung bisa buka hadis, kita baca sendiri, ambil pemahaman sendiri, kan bisa seperti itu. Hadis sahih sudah ada hari ini. Mau buka hadis sahih tinggal buka hadis riwayat Bukhari, Muslim. Tinggal buka Sunan Sittah, tinggal buka Sunan Arba'ah, kan semua sudah ada di sana. Ngapain coba kita ngambil ikut-ikut lagi mazhab? Ini pertanyaan yang dicoba diajukan oleh beberapa mahasiswa kepada Dr. Wahbah Zuhaili ketika itu. Apa jawaban beliau? Ya, jawaban beliau saya rasa sangat bijaksana sekali. Nah, beliau mengatakan dalam bahasa kita, kalau seandainya sudah ada jalan tol, jalan highway yang sudah dibersihkan untuk bisa sampai ke destinasi, nah kira-kira ente perlu apa untuk buka jalan baru dari gunung-gunung, harus potong lagi pohon-pohon kayu, harus diratakan tanah-tanahnya lagi untuk sampai kepada destinasi yang sama. Kita sekarang sedang berjalan menuju surga Allah. Kita sedang berjalan menuju mencari ridha Allah. Karena itu sudah ada jalan yang sudah bersih, dibuat semacam jalan tol sebagai jalan untuk kita tempuh. Kenapa coba naik gunung, potong kayu dulu? Kapan berjalannya, coba? Kan gitu. Nah, kemudian tidak mungkin orang yang tidak bermazhab, itu tidak mungkin. Jangankan dalam konteks kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menulis disertasi ataupun tesis ataupun skripsi pun kita punya mazhab. Mazhabnya yaitu pemimpin kita. Bertukar pemimpin, langsung bertukar formatnya. Percaya enggak? Ya, kan kita pada kuliah semua. Coba meninggal pemimpin kita, ya, mau yang mati pemimpin, yang bertukar judul bisa bertukar, coba. Kenapa? Karena berbeda formatnya akan ikut mengikuti oleh perbedaan pemimpinnya. Ini dia. Dan ketika kita mengatakan tidak bermazhab, saya nggak mau bermazhab, saya mau baca ayat hadis di sana udah ada masalah tauhid, ya, qul huwallahu ahad, itu jelas masalah tauhid. Kita nggak perlu ikut lagi imam-imam ulama. Quran yang kita baca hari ini juga datangnya melalui para ulama. Hadis yang kita baca hari ini tidak kita bertemu langsung dengan Rasulullah, tapi juga datangnya daripada para ulama. Kalau toh ada hari ini orang yang mengatakan tidak bermazhab dan kita percaya dengan perkataan dia, maka berarti dengan kata lain kita bermazhab dengan orang yang berpendapat tidak wajib bermazhab. Itu intinya. Ya.
Contoh saya mengatakan tidak perlu bermazhab. Mari kita langsung baca ayat dan hadis. Bapak Ibu sekalian percaya perkataan saya, berarti Bapak Ibu sekalian bermazhabkan dengan pendapat saya yang mengatakan tidak perlu bermazhab. Intinya kita tidak langsung menerima hukum Allah ini langsung daripada malaikat Jibril. Tidak, kita tidak menerima hukum Allah ini langsung bertemu Rasulullah. Sudah beribu tahun yang lalu Rasulullah wafat. Tidak, artinya apa yang kita temukan hari ini semuanya adalah mengikuti kepada para ulama terdahulu. Ya, yang ironisnya lagi, jangankan kita, Imam Bukhari, Imam Muslim itu perawi hadis dan hadisnya jelas diakui oleh dunia sebagai hadis sahih. Ya. Tetapi mereka berdua pun yang memang sudah menjadi pengarang kitab hadis pun masih bermazhab. Bukhari Asy-Syafi'i, Muslim Al-Hanafi. Nah, coba kita bayangkan, kita yang baca kitab beliau udah bilang nggak perlu bermazhab. Beliau yang pengarang kitab, beliau yang hafal hadis, bahkan perawi-perawinya sampai kepada sanadnya hingga sampai kepada Rasulullah, beliau masih mengakui bahwa dirinya bermazhabkan Syafi'i. Jadi ini persoalannya yang harus kita pahami. Sehingga kenapa kita hari ini ketika berbicara konteks akidah, lingkari dulu tubuh kita, lingkari dulu keyakinan kita bahwa kita tidak bisa keluar daripada tuntunan para ulama muktabar. Saya mencoba menyampaikan, tapi nanti kalau ada yang mungkin ada pemasukan yang lain, nggak apa-apa, kita coba diskusikan. Ya. Perlu kita pahami bahwa hari ini berkembang pemahaman tentang masalah akidah yang telah meninggalkan pemahaman daripada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Di sekolah-sekolah hari ini, ya, tauhid itu sudah dibangun kepada pemahaman tauhid salasa. Ya, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini yang sudah dimunculkan sekarang. Ya. Dan ini adalah sebagai pelopornya yaitu Ibnu Taimiyah. Beliau sebagai pelopornya pendiri daripada tiga orang, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa? Karena dalam pemahaman tauhid ini ada rububiyah. Makna rububiyah itu artinya tauhid bahwa Tuhan itu sebagai pencipta alam semesta. Itu rububiyah. Ya. Kalau uluhiyah, Allah itu sebagai Tuhan yang berhak disembah. Nah, kalau dilihat dari sisi Allah menjadikan makhluk semuanya, ini berarti ada sifat rububiyah. Kalau dilihat dari sisi Allah sebagai zat yang mesti disembah, yang wajib disembah, maka beliau berarti bersifat dengan uluhiyah. Uluhiyah dan rububiyah ini memisahkan antara makna rububiyah dan uluhiyah, membedakan antara makna uluhiyah dan rububiyah. Sementara kalau menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi tidak dibedakan antara makna Rabbun dan makna Ilahun. Ya, tidak ada perbedaan antara rububiyah dan uluhiyah. Ya, la ilaha illallah, la rabba illallah, itu sama. Sama antara Rabbun sama dengan makna Ilahun. Kalau seseorang itu sudah diakui dia bertuhankan, beriktikadkan rububiyah, maka dia mesti juga beriktikadkan uluhiyah. Kalau dia beriktikadkan uluhiyah, maka dia mesti meyakini rububiyah tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah ataupun Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa? Karena kalau pemahaman tauhid yang membedakan antara rububiyah dan uluhiyah, ketika rububiyah ini maknanya Allah menjadikan makhluk semuanya, di sini mereka mengatakan bahwa orang kafir itu meyakini tentang tauhid rububiyah, tetapi kafirnya mereka karena tidak beriman dengan tauhid uluhiyah. Sehingga mereka mengatakan dalam sebuah ayat Al-Quran, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah." Ini jawaban orang-orang kafir. Ketika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, maka mereka menjawab Allah. Nah, ini berarti sebagai pertanda bahwa mereka beriman dengan rububiyah. Ini anggapan daripada pemahaman Ibnu Taimiyah yang membagikan tauhid antara uluhiyah dan rububiyah. Tetapi padahal dalam satu riwayat, ketika seorang jenazah dimasukkan ke dalam kubur misalnya, ya, masuk ke alam barzakh,
Kan datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada jenazah tersebut. Kalau jenazah itu orang kafir, pertanyaannya juga sama, man rabbuka. Ya, man rabbuka. Orang Islam juga man rabbuka. Kalau dia membedakan antara Rabbun dan Ilahun, seharusnya pertanyaannya man ilahuka, atau ditanya kedua-duanya, man rabbuka wa man ilahuka. Kenapa? Karena itu akan menjadi dua hal yang berbeda. Dan ketika ditanyakan kepada orang kafir man rabbuka, ternyata mereka orang kafir tidak menjawab Allahu Rabbi. Kalau memang diakui bahwa orang kafir itu telah beriman dengan rububiyah, kenapa dia menjawab dalam riwayat itu la adri, saya tidak tahu. Man rabbuka ditanya oleh malaikat, dia menjawab dalam kuburnya la adri, saya tidak tahu. Kalau kita akui kafir beriman dengan rububiyah, tetapi kekafirannya karena dia tidak beriman dengan uluhiyah, sungguh jawaban ketika dia berada dalam kubur, dia tidak mungkin tidak tahu, pasti dia akan menjawab Allahu Rabbi, walaupun dia tidak mengakui Allahu Ilahi. Ini adalah beberapa hal yang paradok antara riwayat-riwayat dengan apa yang mereka bagikan. Tetapi ternyata oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ketika menganalisa, ketika mempelajari kenapa mereka membagikan tauhid ini kepada tauhid salasah, membedakan antara makna uluhiyah dan rububiyah, ternyata adalah untuk mentakfirkan, mengkafirkan orang-orang yang melakukan tawasul kepada para anbiya dan kepada para aulia. Orang-orang yang bertawasul, contoh saya masih beriktikad memboleh-boleh bertawasul, ya Allah bijahi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kita membaca selalu ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Terus Pak, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan berkat Nabi Mustafa, balligh maqasidana, sampaikanlah tujuan kami. Ini kita berarti bertawasul kepada Rasulullah, tapi kita mohonnya bukan kepada Nabi. Yang kita mohon, kita minta tetap kepada Allah, tapi kita bertawasul. Nah, orang yang bertawasul seperti ini kafir menurut mereka. Kenapa? Karena dianggap kita tidak beriman dengan uluhiyah, kita hanya beriman dengan rububiyahnya saja. Artinya kita masih menjadikan orang lain sebagai perantaraan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agama mereka. Padahal ketika kita menganalisa lebih cermat, ya, orang-orang yang bertawasul, kalau ditanya yang menjadi persoalan kafir tidaknya seseorang adalah ketika dia beribadah kepada zat selain Allah. Kita tidak menyembah Rasulullah, kita tidak beribadah kepada Rasulullah, kita tetap beribadah kepada Allah, tetapi kita menjadikan Rasulullah hanya sebagai jalur tawasul kita. Kalau ditanya apakah Bapak Ibu sekalian menyembah Rasul, kan tidak. Bagaimana makna ibadah? Makna ibadah khudu' tadzallul, dan kita merendah diri dan sujud kepada beliau. Itu makna ibadah. Sebagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dikatakan orang bertawasul itu beribadah, di situ titik persoalan kesalahan pemahaman mereka antara makna ibadah dengan makna tawasul. Ini kenapa mereka akhirnya membagi tauhid ini menjadi 3 bagian, di mana di sana adalah tujuannya antara lain mentakfirkan orang-orang yang bertawasul, dianggap sama seperti orang-orang kafir, wa ma na'budu illa liyuqarribuna ilaihi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu, melainkan tujuannya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkata orang-orang kafir. Jadi mereka sembah berhala bukan karena mereka tahu berhala itu Tuhan, tidak. Mereka sembah berhala karena mereka menganggap berhala itu menjadi perantaraan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di situ titik perbedaannya. Kita tidak na'bud, kita tidak menyembah kubur, kita tidak menyembah nabi, kita tidak menyembah para aulia, kita bertawasul. Dan tawasul bukan makna ibadah. Ini yang harus dipahami, perbedaan antara tawasul dengan ibadah, sehingga mudah-mudahan akidah Ahlus Sunnah tidak sampai menjadi akidah yang sesat jauh dari benar. Yang pertama menyangkut imam yang keempat tadi, saya to the point saja supaya waktunya singkat. Apabila
seorang umat Islam dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak begitu tahu dengan imam yang empat asasulnya. Jadi dia melaksanakan ibadahnya sesuai dengan guru dia yang di atasnya. Artinya yang lebih baik pengetahuannya daripada si umat Islam yang melakukan ibadah ini. Bagaimana halnya dengan umat Islam ini? Yang kedua, kami ingin menanyakan menyangkut dengan hukuman yang dibebankan kepada si pelaku kesalahan yang selama ini kita lihat, misalnya hukuman mati terhadap pelaku narkoba. Kalau dia Islam, maka dia akan tunai setelah hukuman mati tersebut. Bagaimana halnya dengan si pelaku narkoba tersebut tapi bukan Islam, artinya bukan orang-orang yang tauhid seperti kita? Saya pertama sudah disampaikan sama Bunda. Yang kedua, kita mendengar dari bahwa ada Abu Hasan, artinya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sementara kita yakin bahwa kita meyakini tentang Ahlu Sunnah wal Jamaah, sementara kita tidak tahu apa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Artinya tidak jauh dengan OTK, ikut-ikutan. Sama dengan kalau kita Islam. Coba sebutkan Islam, dan debu. Nah, jadi kami ingin menanyakan, kalau ada kesempatan nanti kedua pembahasannya berarti Ahlu Sunnah, ciri-ciri dan rukun, supaya kita tahu berarti yang kita jalani sementara begini. Sama disampaikan ini sama Bunda tadi, kita mazhab Syafi'i, kamu mazhab Syafi'i, iya, karena cara berwudu kau menghadap kita ikut bayar. Terima kasih. Ya, Bunda dipanggil Bunda familiar, dan kepada Saudara Haris, walaupun sudah jadi bapak tapi saya mengenal saudara karena masih sebaya kan. Oke, baik, alhamdulillah. Kaitan dengan persoalan yang pertama, ketika ada seseorang yang beribadah tapi sebenarnya dia tidak begitu paham tentang masalah mazhab, ya. Ini memang ada suatu kelonggaran sebenarnya bagi masyarakat awam, ya. Diberikan kelonggaran, tapi dengan tanda petik, ya. Dengan tanda petik kita dituntut untuk terus mencari ilmu, ya. Ini penting sekali, ya. Kenapa saya katakan sangat penting sekali persoalannya? Ini barangkali harus menjadi sebuah dasar persoalan dalam kehidupan kita. Rasulullah dalam satu hadis itu pernah bersabda riwayat Abu Dawud, Allahu yaqbalu kulla alimin bid-dunya jahilan bil akhirah. Ya, ini barangkali yang kita sudah banyak lupa. Allah sangat benci dan marah sekali kepada orang yang berilmu dengan dunianya tapi dia jahil dengan akhiratnya. Ya, jadi bukan maknanya harus jatuh beda sebelah, bukan itu persoalannya. Tapi coba keseimbangan antara akhirat dan dunia. Ini yang paling penting sebenarnya, ya. Jadi kalau dia hanya alimin di dunia tapi dia jahilin bil akhirah, ini kita termasuk dalam orang yang dibenci Allah. Kita hanya meningkatkan intelektual kita dalam bidang duniawi, tetapi ketika berbicara persoalan ukhrawi kita tidak paham, ya. Seperti pernah disampaikan oleh Abu Faisal kemarin dalam beberapa seminar kalian, ya. Apa beliau katakan, ya, sebenarnya ketika kita tidak paham, itu ada ayat dalam surah An-Nahl ayat 43 yang menjelaskan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Coba kamu bertanya kepada orang yang berilmu ketika kamu tidak paham, seperti itu. Tapi selama ini seakan-akan ayat tersebut hanya digunakan untuk pakar-pakar tentang hal yang lain, tentang dunia. Kita tidak paham tentang ilmu medis, maka kita panggil pakarnya ahli medis. Kita tidak paham tentang ilmu kimia, maka kita undang pakar ahli kimia. Kayak kemarin kita sudah mengundang orang Bio Farma untuk presentasi dan sebagainya. Nah, ketika berbicara persoalan tentang ilmu-ilmu duniawi, itu kita undang pakarnya. Fas'alu ahlal zikri in
kuntum la ta'lamun. Tetapi ketika berbicara persoalan agama, semua pakar. Bandung kaji ke ahli zikri, Bandung sama-sama pom agama. Seakan-akan semua ini sudah menjadi para pakar semua. Kenapa kita tidak ketika berbicara konteks agama juga cari pakar agama? Berarti kalau hari ini yaitu para ulama. Mereka lah pakar agama yang memang sudah mendalami, sudah menganalisa dan telah mencuburi tentang persoalan-persoalan agama ini. Nah, kalau kita kembali kepada konteks persoalan, nah ketika ada seseorang yang dia sudah mengamalkan, nah ini ada satu jawaban, selama amal ibadah yang beliau lakukan itu termasuk dalam suatu ibadah yang memang dibenarkan walau oleh salah satu daripada mazhab mu'tabar, maka amal ibadahnya itu tetap diterima dan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak harus mesti tahu bahwa Syafi'i seperti ini, tidak, ya. Tetapi pengetahuan itu penting untuk membatasi kita ketika kita tidak tersalah dalam melakukan sebuah ibadah. Namun ketika ibadah yang kita lakukan itu masuk include secara otomatis ke dalam salah satu daripada pandangan ulama yang diakui, ulama mu'tabar, maka ibadah itu tetap hukumnya sah. Walau kita tidak tahu itu ibadah kita dasar mazhab yang mana sekarang. Ya, tidak ada masalah. Tetapi bukan bermakna kita bisa semena-mena, tidak. Ya, bukan bermakna kita bisa asal-asalan, tidak. Artinya kalau sempat ibadah itu tidak diakui oleh salah satu orang pun ulama misalnya, tidak ada ulama yang mengakui ibadah yang kita lakukan jelas jauh salah total misalnya, ini tetap ibadah itu tidak sah. Ya, jadi artinya ibadah itu selama dia termasuk dalam apa yang diakui oleh para ulama mu'tabar, ibadah ini tetap dianggap sah walau kita tidak tahu ketika kita lakukan atau ketika kita amalkan ibadah kita ini dasar mazhab yang mana. Tidak ada masalah, yang penting kita tetap mengacu kepada tuntunan yang diakui, ya. Itu yang pertama sekali. Kemudian kaitan dengan yang kedua, ya, persoalan hukuman mati untuk pelaku narkoba, ya. Memang dalam Islam itu sebenarnya ada 5 pilar yang dianggap istilahkan dalam syariat dengan maqasidus syar'iyyah. Ada 5 maqasidus syar'iyyah. Bahkan ada sebagian pendapat mengatakan 6, ya. Yang pertama yaitu hifdzuddin. Kita wajib menjaga agama. Ini yang pertama sekali. Karena kalau bicara persoalan agama, inna dina 'indallahi Islam dan seterusnya, ayat begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang agama, hifdzuddin ini hukumnya wajib. Ya. Jadi nggak bisa kita udah masuk Islam terus keluar suka-suka kita, nggak bisa. Wajib hukumnya menjaga agama. Ini yang pertama sekali. Sehingga kenapa Allah mensyariatkan kita wajib beriman, karena iman itu adalah bagian daripada kita menjaga agama. Dan Allah mengharamkan orang-orang yang murtad, bahkan orang-orang yang murtad itu bisa dikenakan sanksi had riddahnya, yaitu bisa dibunuh dan sebagainya kalau diberlakukan syariat Islam. Ini karena sebagai bukti bahwa agama itu menjaga tentang masalah hifdzuddin ini. Itu yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, termasuk dalam maqasidus syar'iyyah, hikmah daripada Allah mensyariatkan agama adalah hifdzun nafsi, menjaga nyawa. Wajib menjaga nyawa. Nyawa ini harus dihargai, nggak boleh saling bunuh asal-asalan. Kalau tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, kita tidak boleh semena-mena membunuh orang lain. Jangankan sesama muslim, dengan kafir pun yang sudah zimmi, yang sudah mu'ahad, yang sudah musta'man, yang bukan harbi, yang tidak mengganggu kita, itu tidak boleh dibunuh. Ya, jadi jangan sembarangan nanti datang ke toko Cina disembelih orang Cina, nggak boleh. Ya, datang ke toko Cina dicuri punya orang Cina, nggak boleh. Walaupun mereka itu kafir, tetapi mereka itu dianggap sebagai zimmi, mereka punya hak yang sama dengan umat Islam untuk hidup di republik ini. Ya, ada kafir mu'ahad, ya, yang sudah ada dosa besarnya di negara kita, itu mu'ahad semua udah berbuat perjanjian damai antara negara kita dengan mereka, nggak bisa diganggu, nggak bisa dibom dubesnya, nggak boleh. Ya, ataupun musta'man itu kafir-kafir turis yang menuntut keamanan datang ke negara kita, ya, itu ketika mereka dicap paspornya dibenarkan masuk ke negara kita, maka mereka itu musta'man, artinya mereka menuntut jaminan keamanan terhadap nyawanya, harta bendanya dan segala sesuatunya. Gak bisa mereka itu langsung datang bule turis langsung dibunuh dan digangguin, gak bisa. Ini agama kita menjaga hifdzun nafsi, wajib menjaga nyawa. Jangankan sesama muslim, kafir pun diatur bagaimana hubungan toleransi kita dengan orang lain. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hifdzun nasab, menjaga keturunan. Makanya agama mengharamkan berzina.
haram hukumnya berzina, karena zina ini akan merusak tataran keturunan seseorang. Enggak jelas siapa nanti ibunya, enggak jelas siapa ayahnya, dan akan menjadi sebuah persoalan dalam kehidupan kita. Kemudian ada yang namanya hifdzul akal, wajib menjaga akal. Disinilah masuk ranahnya persoalan narkoba tadi. Ketika agama mewajibkan kita menjaga akal, dan ketika narkoba ini dikonsumsi oleh seseorang manusia, maka tentu manusia itu akan rusak akalnya, dan jaga akal itu adalah bagian daripada kewajiban dalam agama kita. Bahkan satu persoalan akal ini, satu persoalan narkoba ini, dia akan mampu mencetuskan seluruh persoalan-persoalan yang lain. Ketika akalnya tidak benar, ketika dia berada di bawah alam sadar dan tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, bisa saja dia melakukan perzinahan, bisa saja dia melakukan pembunuhan, bahkan dia sendiri bisa murtad keluar daripada agama Allah. Ini persoalan narkoba. Ya. Jadi makanya kan dalam sejarah Syekh Basisa, ya, bagaimana Syekh Bal'am, kan ketika beliau diajak untuk berzina tidak mau. Ketika beliau dirayu oleh syaitan untuk melakukan apa? Untuk membunuh juga tidak mau. Tetapi akhirnya apa? Melalui minum arak. Minum sedikit aja arak, nggak apa-apa kan, cuma sedikit. Ternyata ketika beliau minum arak, hilang akal beliau. Akhirnya beliau berzina dengan si perempuan penjual arak, dan karena takut diketahui orang lain, beliau membunuh perempuan tersebut. Nah, dosa arak ini, konsekuensi daripada apa yang dilakukan dengan minuman arak tersebut ataupun narkoba dan sejenisnya, ini bukan hanya persoalan akalnya saja yang rusak, tapi bahkan dia bisa sampai kepada membunuh orang lain, sampai melakukan perzinahan, atau bahkan sampai mencuri harta orang lain ketika dia tidak memiliki uang, dan dia bahkan bisa tergadaikan tentang akidahnya. Jadi ini persoalan tentang masalah ini. Dan akhirnya yang kelima, ingin saya sampaikan, hifdzul mal, kita wajib menjaga harta. Makanya diharamkan merampok, diharamkan mencuri, diharamkan. Jadi artinya semua ini adalah karena hifdzul mal. Nah, narkoba itu adalah punca ataupun asal daripada bisa lahirnya seluruh malapetaka yang lain. Artinya ketika orang terjebak dalam virus narkoba ini atau benda haram ini, dia akan bisa mencuri harta orang lain, sangat potensial sekali. Dia akan bisa membunuh orang lain, sangat potensial sekali. Dia akan melakukan perzinahan, dia akan melakukan akalnya hilang, bahkan sampai kepada agamanya pun bisa hilang. Ya, ini persoalannya. Makanya ada ulama yang mengatakan, kalau ada orang yang melakukan perbuatan seperti ini, di mana mafsadahnya itu bukan hanya pada persoalan agamanya hilang agama, murtad, dia dibenarkan untuk dibunuh. Dia melakukan pembunuhan orang lain tanpa hak, dia halal darahnya untuk dibunuh. Dia melakukan perzinahan, dia dirajam sampai mati. Ini secara hukum Islam, ya, walaupun kita nggak berani lakukan karena harus jambu, ya. Kemudian dia mencuri harta orang lain, dipotong tangannya. Kalau sampai semacam kotak tarik, dia menjadi pembajak di lautan dan di jalan-jalan, bahkan dia juga dibenarkan untuk dibunuh. Nah, kalau kita lihat persoalan akal, persoalan narkoba, ini puncak daripada semua yang ada ini. Makanya ada orang mengatakan kalau persoalan narkoba dia lebih utama untuk bisa dibunuh, karena tidak mungkin untuk tidak dibunuh kalau dia tidak mungkin untuk menghilangkan persoalan-persoalan kalau dia tidak dibunuh. Jadi ini persoalannya kenapa barangkali pemerintah kita mengambil kebijakan hukuman mati kepada pengedar ataupun produser lah yang premannya lah, katakannya, yang menjadi gerbongnya daripada persoalan narkoba. Tapi mungkin ini nanti keputusannya aktualnya, ya, yang bisa kita amalkan, barangkali bisa diangkat oleh abu-abu NPU kita berikan untuk dianalisa lebih kritis lagi. Sepintas lalu yang saya lihat seperti itu, yang mampu saya analisa sepintas lalu seperti itu, bahwa ketika narkoba ini adalah pintu gerbang untuk lahirnya maksiat yang lain, mulai daripada persoalan agamanya, akidahnya bisa rusak, mulai daripada dia bisa membunuh orang lain, dia bisa melakukan perzinahan, dia bisa mencuri harta orang lain. Ini tentu maka narkoba ini lebih utama untuk harus disekat, dan tidak ada jalan lain kecuali dengan dilakukan hukuman mati. Jadi mungkin itulah kebijakan pemerintah kita. Ya, kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Haris, ya, ini mungkin saya rasa sebagai masukan, masukan Pak Haris. Artinya ke depan kita akan bicara lebih detail tentang masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ini kita baru berbicara tentang latar belakang, tentang sejarah sedikit tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi insya Allah setahap demi setahap, apakah yang mengisi saya atau orang lain, nanti mungkin lebih difokuskan kepada pendalaman tentang apa sih itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa sih poin-poin yang harus kita pahami ketika kita mendeklarasikan diri kita sebagai orang yang beriktikad kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mungkin karena berkaitan dengan waktu itu,
Ya. Ini yang ditanyakan oleh Bunda adalah kaitan dengan perpindahan dari satu mazhab kepada mazhab yang lain. Ya. Pada prinsipnya, ini prinsip dasar. Prinsip dasar kita boleh-boleh saja untuk mengamalkan salah satu mazhab manapun bisa kita amalkan. Kita bisa bermazhabkan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, silahkan, tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi sebuah hal yang harus kita garis bawahi, ketika kita mengamalkan salah satu mazhab, maka kita disyaratkan harus komitmen dengan suatu mazhab tersebut sampai tuntas ibadah yang bersangkutan. Itu intinya. Nah, perbandingannya, Bapak Ibu punya mobil Toyota, kan nggak mungkin converternya diganti dengan merek Suzuki. Bapak Ibu punya mobil Toyota, terus ketika ada kerusakan dan sebagainya diganti dengan spare partnya dari merek Honda. Saya rasa naik selawah langsung anjlok, tinggal cuma kerangka doang, gitu. Jadi nggak mungkin. Artinya apa? Harus komitmen konsisten ya. Kalau beli Toyota ya Toyota spare partnya. Kalau mau pakai apa? Walaupun hari ini kita pakai Toyota, entar siang kita mau pakai merek Honda, entar malam kita mau pakai merek Suzuki, silakan, nggak ada masalah. Pagi Anda sholat subuh dengan mazhab Syafi'i, siang Anda sholat zuhur dengan mazhab Hanafi, malam nanti Anda mau sholat Isya dengan mazhab Maliki, besok pagi Anda mau sholat duha dengan mazhab Ahmad bin Hanbal, silakan, tidak ada masalah. Tetapi ketika melakukan satu ibadah itu konsisten dari awal hingga selesai, supaya kita tidak seperti kejadian tadi anjlok di tengah selawah. Demikian yang tidak dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.